Perkenalkan, nama saya Nixon Putra Utagaol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Dwi Putra. Nama saya Abdul Hakim. Kenalkan, nama saya Silian Nazla Jainata. Ya, kenalin, nama saya Azhar Arya Pratama. Perkenalkan, nama saya Lasmiani. Perkenalkan, nama saya Miftah Fariz Almaruf. Perkenalkan, nama saya Sandra Nomi Ambarita. Perkenalkan, nama saya Raden Adam Leonito. Perkenalkan, nama saya Fikri Dwi Septian. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional, yaitu yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya baik langsung ataupun tidak langsung, mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contohnya, Konvensi tentang Genosida, Genocide Convention 1948, Konvensi tentang Apartheid 1973, dan lain-lain. Menurut Eddie Osborne, ada dua hal yang penting dari hukum pidana internasional, yaitu 1. Material hukum pidana internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional, baik kebiasaan internasional maupun berdasarkan konvensi internasional, adalah kejahatan internasional. 2. Formil hukum pidana internasional adalah aspek internasional dalam hukum pidana nasional. Menurut Eddie Osborne, hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan nasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun bersifat ad hoc. Pengertian hukum pidana internasional menurut Sinta Agustina dalam arti luas meliputi 3 hal, yaitu A. Kekuasaan mengadili dan pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait dengan yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing, dan kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional. B. Prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban kepada negara-negara dalam hukum atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi seseorang tersangka atau hak untuk menuntut dan menjatuhi pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional. C. Mengandung arti sesungguhnya dari keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya. Tercakup dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Hukum internasional. Hal penting dalam mempelajari disiplin ilmu hukum adalah subjek hukumnya. Subjek hukum dipelajari untuk mengetahui siapa sajakah yang berperan di dalam disiplin ilmu hukum tersebut. Dalam mempelajari disiplin ilmu hukum, memiliki tahapan untuk dipermudah dan memahami ilmu hukum yang dipelajari. Tahapannya adalah 1. Latar belakang munculnya disiplin ilmu hukum. 2. Pengertian disiplin ilmu hukum. 3. Asas-asas. 4. Subjek ilmu hukum. Dan yang terakhir adalah baru dapat dipahami secara mendalam tentang disiplin ilmu hukum. Di dalam hukum pidana internasional terdapat 2 subjek. Yang pertama, subjek hukum pidana internasional adalah termasuk individu atau orang perorangan. Yang kedua, dengan
Menurut pendapat yang lain, subjek hukum pidana internasional tidak hanya individu. Subjek hukum pidana internasional meliputi 1. Negara. Negara adalah subjek hukum pidana internasional dalam arti klasik, yaitu sejak lahirnya hukum internasional. Sampai saat ini masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Negara yang dimaksud adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. 2. Tahta suci. Tahta suci adalah salah satu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Tahta suci di sini adalah Gereja Katolik Roma yang diwakilkan oleh Paus di Vatikan. Tahta suci juga merupakan subjek yang kedudukannya sejajar dalam negara. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian antara Italia dan Tahta Suci Vatikan pada tanggal 11 Juli 1929. Palang Merah Internasional. Organisasi ini menjadi subjek hukum yang terbatas dan lahir karena sejarah. Palang Merah Internasional kedudukannya diperkuat dalam perjanjian. Pada saat ini, Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi yang memiliki kedudukan subjek internasional tersendiri. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi Internasional Pemeriksaan Bangsa-Bangsa atau PBB, organisasi buruh internasional, mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan pada konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Artinya, kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi. Yang ketiga, individu. Walaupun hukum internasional pada dasarnya berpusat pada negara, individu juga dapat menjadi subjek dalam hal-hal tertentu. Hukum kemanusiaan internasional membebankan kewajiban terhadap negara sekaligus individu dan pelaku genosida, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut di pengadilan pidana internasional seperti pengadilan pidana internasional bekas Yugoslavia, pengadilan pidana internasional untuk Rwanda atau mahkamah pidana internasional. Yang keempat, pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa. Dalam beberapa tertentu, hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem, serta menguasai sumber kekayaan alam di wilayahnya. Asas-asas dari hukum internasional yang paling utama dalam hukum pidana internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kemerdekaan, asas kedaulatan, dan asas kesamaan derajat negara-negara. Asas-asas inilah yang menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besarnya ataupun kecil, kuat ataupun lemahnya, maju ataupun tidaknya, mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan hukum internasional. Turunan asas-asas ini meliputi asas non-intervensi, asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara. Asas hidup berdampingan secara damai, asas penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia, asas bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di dalam wilayah negara lainnya. Dari asas-asas inilah selanjutnya bisa diturunkan dan kaidah-kaidah hukum internasional yang lebih konkret dan positif, yang mengikat dan diterapkan terhadap subjek-subjek hukum internasional pada umumnya dan negara-negara pada khususnya terlibat dalam suatu peristiwa hukum internasional. Asas hukum pidana internasional sebagai salah satu disiplin hukum yang merupakan gabungan dari dua disiplin hukum yang berbeda, maka
hukum pidana internasional membawa asas-asas hukum pidana dan asas-asas hukum internasional. 1. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yaitu A. Fakta sans servanda, yaitu perjanjian dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang. B. Asas itikat baik, yaitu semua kewajiban yang diemban harus dilakukan sebaik-baiknya. C. Asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara, yaitu asas ini menempatkan negara-negara di dunia tanpa pandang bulu karena negara memiliki kedudukan yang sama. D. Asas non-intervensi, yaitu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain kecuali negara itu menyetujui secara tegas. E. Asas hidup berdampingan secara damai, yaitu menekankan pada semua negara dalam menjalankan kehidupannya baik secara internal maupun eksternal. F. Asas penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, yaitu adanya kewajiban pada setiap negara bahwa siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Asas yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas yaitu bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman pidana apabila perbuatan tersebut belum ada atau belum diatur di dalam perundang-undangan. Asas yang kedua yaitu asas non-retroaktif, yaitu sebuah keharusan di mana suatu tindakan pidana atau kejahatan lebih dulu diatur di dalam hukum maupun di dalam perundang-undangan. Asas yang ketiga yaitu asas culpabilitas, yaitu di mana seseorang diberikan atau didakwakan kepadanya melalui pemeriksaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh badan atau lembaga peradilan yang berwenang. Asas yang keempat yaitu asas teritorial. Asas teritorial adalah asas di mana berlakunya sistem hukum pidana, dan asas ini dianut oleh seluruh negara di dunia. Asas yang kelima yaitu asas ekstradisi, yaitu penyerahan seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana di mana dia berada di suatu negara dan negara tersebut akan menyerahkan kepada negara yang akan mengadilinya. Asas yang keenam yaitu asas praduga tak bersalah, di mana seseorang yang mungkin dituduhkan melakukan suatu tindak pidana harus menunggu putusan dari badan atau lembaga peradilan yang berwenang untuk menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Asas yang ketujuh yaitu asas ne bis in idem, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari 1 kali 8 pengadilan atas kasus yang sama. Pinochet. Augusto José Ramon Pinochet, Ugarte, lahir 25 November 1915 dan meninggal 10 Desember 2006 pada umur 90 tahun. Adalah seorang jenderal, politikus, dan diktator asal Chili yang berkuasa antara tahun 1973 hingga 1990. Ia tetap menjadi panglima tertinggi Angkatan Darat Chili sampai tahun 1998 dan juga bertindak sebagai presiden pemerintah junta Chili antara tahun 1973 sampai 1981. Pinochet mengambil alih kekuasaan di Chili setelah melakukan kudeta yang didukung Amerika Serikat pada 11 September 1979 untuk memulihkan dan mengakhiri pemerintah sipil Presiden Salvador Allende yang berasal dari aliansi politik berhaluan sosialis Unidad Popular yang terpilih secara demokratis. Beberapa akademisi termasuk Peter Wynne, Peter Komlu, dan Tim Weiner menyatakan bahwa dukungan Amerika Serikat sangat penting terhadap kudeta tersebut dan konsolidasi kekuasaan sesudahnya. Pinochet dipromosikan menjadi panglima tertinggi Angkatan Darat oleh Allende pada 23 Agustus
1973, setelah sebelumnya menjadi Kepala Staf Umum sejak awal 1973. Bulan Desember 1974, junta militer yang berkuasa mengangkat Pinochet sebagai pemimpin tertinggi di negaranya tersebut melalui dekret bersama, meskipun tanpa dukungan dari salah satu penggerak kudeta, yakni Jenderal Angkatan Udara Gustavo Blake. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Pinochet menyiksa kaum kiri, sosialis, dan kritikus politik yang mengakibatkan eksekusi terhadap sekitar 1.200 hingga 3.200 orang, menahan setidaknya 80.000 orang, dan menyiksa puluhan ribu orang lainnya. Menurut pemerintah Chili, jumlah orang yang dieksekusi dan hilang secara paksa adalah 3.095 orang. Di bawah pengaruh Chicago Boys yang berorientasi pasar bebas dan neoliberal, pemerintah militer Pinochet menerapkan liberalisasi ekonomi, termasuk melakukan stabilisasi mata uang, menghapus perlindungan tarif untuk industri lokal, melarang para serikat pekerja, dan privatisasi jaminan sosial dan ratusan perusahaan milik negara. Para kritikus menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut menjadi penyebab meningkatnya kesenjangan ekonomi secara dramatis dan memberi pengaruh yang menghancurkan pada krisis moneter 1982 di Chili. Berlangsungnya masa kekuasaan Pinochet selama 17 tahun dijamin setelah dilakukan sebuah plebisit yang kontroversial pada tahun 1980 yang menyetujui sebuah konstitusi baru yang disusun oleh komisi yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah mengundurkan diri pada tahun 1990, Pinochet terus menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat Chili sampai 10 Maret tahun 1998. Ketika pensiun, ia menjadi senator seumur hidup sesuai dengan konstitusi tahun 1980. Namun, Pinochet ditangkap di bawah surat perintah penangkapan internasional ketika ia sedang berkunjung ke London pada 10 Oktober. Ia ditangkap karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang telah ia lakukan. Setelah melewati proses hukum, ia dibebaskan dengan alasan kesehatan yang buruk dan dikembalikan ke Chili pada tanggal 3 Maret tahun 2000. Namun pada tahun 2004, Hakim Chili Juan Guzman Tapia memutuskan bahwa Pinochet secara medis sehat untuk dapat diadili dan menempatkannya di bawah tahanan rumah. Pada saat kematiannya, pada 10 Desember tahun 2006, sekitar 300 tuduhan kriminal terhadap dirinya masih tertunda untuk diproses, seperti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama 17 tahun masa pemerintahannya, penghindaran pajak, dan penggelapan selama dan setelah pemerintahannya. Meskipun ada dakwaan dan 300 tuduhan, ia hanya menjalankan hukuman tahanan rumah.